Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Kamis. Apa kabar semuanya? Masih tetap ceria kan? Ya dong, kita harus tetap ceria memuji nama Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Kamis ini kita tetap beribadah meskipun sama mama papa di rumah? Ada yang tahu? Betul sekali. Hari ini kita ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya adik-adik, ada yang masih ingat ceritanya nggak? Tuhan Yesus itu naik ke surga setelah melanjutkan pelayanan di bumi selama 40 hari. Kok udah mulai cerita lagi ya? Sebelum kita cerita, yuk kita doa dulu. Sepanjang hari ini. Kami bersyukur bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah sama mama papa. Tuhan, bimbing dan berkati kami ya, supaya kami bisa duduk diam dan mengerti akan firman-Mu. Amin. Nah, hari ini adik-adik, judul cerita kakak yaitu menjadi anak Tuhan yang setia. Pertama dibaca dulu ya kitabnya. Yuk kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Ya, dibuka Alkitabnya, dibaca ya, bareng sama mama papa. Nah, udah dibacakan? Jadi, ceritanya ada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Suatu ketika, Nabi Elia sedang berjalan menuju Sungai Yordan. Dengan hati bersedih, Nabi Elia akan naik ke surga dan meninggalkan Elisa. Namun Elisa seorang yang setia dan terus mengikuti kemanapun Nabi Elia pergi. Kebayang ya adik-adik, misalkan kalau mama papa kita mau pergi terus ninggalin kita, sedih nggak? Seperti itulah perasaan Nabi Elia yang akan meninggalkan Elisa. Ternyata Elisa udah tahu kalau Nabi Elia itu mau pergi ke surga. Dan Elisa lah yang akan melanjutkan tugas pelayanan Nabi Elia di bumi. Di dalam perjalanannya, Nabi Elia mengambil jubah dan menggulungnya. Kemudian, ia memukul jubahnya itu ke Sungai Yordan. Dan tahu nggak adik-adik, sungai itu terbelah. Hebat ya kuasa Tuhan Allah lewat Nabi Elia. Lihat di gambarnya. Nabi Elia berjalan di depan dan Elisa di belakangnya. Dia bisa berjalan di tanah yang kering. Kemudian suatu waktu kasih tahu sama Tuhan Allah, sekaranglah waktunya untuk ke surga. Sebelum dia pergi ke surga, Nabi Elia nanya dulu nih sama Elisa. Elisa, aku akan meninggalkanmu. Mintalah apa saja yang kamu inginkan. Elia, aku mau 2 bagian roh yang bikin kamu bisa membuat air terbelah itu. Permintaanmu itu sulit sekali. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik ke surga, kamu bisa memperolehnya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dari atas dan membawa Nabi Elia ke surga. Elisa berteriak memanggil Nabi Elia dan menarik jubahnya. Nabi Elia, Elia, Bapakku, jangan tinggalkan aku. Elisa sedih. Pakai kereta dari atas. Elisa akhirnya percaya dan telah menerima 2 bagian roh. Setelah itu, Elisa menjadi nabi dan melanjutkan tugas pelayanan Nabi Elia. Sejak itulah, Elisa mempunyai gelar seorang nabi. Tuhan Allah sangat mengasihi Nabi Elia karena dia berani, taat, dan setia melakukan tugas pelayanan. Dia juga jujur, bertanggung jawab, dan gak mudah menyerah.
Karena sifat Nabi Elia inilah, sehingga Tuhan memilihnya untuk karena kesetiaan Nabi Elia inilah, sehingga Tuhan Allah memilihnya untuk naik ke surga, sama seperti yang Henokh alami. Ya adik-adik, masih ingat kan? Selain Nabi Elia, Henokh juga terpilih oleh Allah untuk naik ke surga, karena mereka telah melakukan pekerjaannya di bumi dengan baik. Yang hidupnya baik dan benar, termasuk adik-adik sekolah minggu. Lalu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa, Kak? Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Nabi Elia dan Henokh udah seneng ya masuk surga. Dong ya, kakak aja mau. Nah, kalau kita mau ikut masuk ke surga, gimana caranya? Adik-adik harus mau berbuat baik, harus rajin, nurut sama orang tua. Oh iya, jangan lupa adik-adik itu harus rajin berdoa. Seperti firman yang kita dengar minggu lalu, mintalah apapun yang mau adik-adik minta sama Tuhan. Adik-adik pengen kesehatan, adik-adik pengen kepintaran, mintalah sama Tuhan. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu akan mendengarkan setiap doa kita. Tapi kalau doa itu adalah doa yang baik untuk kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan fokus pada Tuhan. Ingat adik-adik, minggu lalu sudah diajarkan ya bagaimana berdoa yang baik. Karena itu tandanya kita bicara sama Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar setia, berani, taat, dan menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa. Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Berkati dan jagai semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Selamat menjadi anak yang baik. Ingat, jaga diri, harus hidup sehat, jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu ya.